namanya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum baru namanya kurikulum merdeka. Kurikulum lama berarti kurikulum yang belum terjajah. Astagfirullahaladzim. Iya, apa sih merdeka dari apa gitu ya? Merdeka dari apa? Atau mengapa disebut merdeka? Ya. Bapak Ibu, ini filosofinya. Kalau dulu K13 itu kita sudah ada namanya KI, KD. KD kelas 1 PAI misalnya, ada 20 KD. Langsung waktu itu dipotong, ada yang di semester 1, ada di semester 2. Sekarang ini di kurikulum merdeka kita sudah tidak mengenal KD, tapi kita mengenal CP. Apa itu CP? Ya, katanya Pak Amir, CP itu cakep pol. Capaian pembelajaran. Nah, merdekanya di mana capaian pembelajaran dibanding KD? Kalau KD itu semester pertama, semester kedua sudah ada pakemnya. Tapi kalau CP itu kita dikasih gelondongan berbentuk paragraf untuk 2 tahun per fase. Kalau SD itu ada fase A, B, C. 1, 2A, B itu di 3, 4, C di 5. Jadi 1 CP itu diserahkan ke sekolah. Ini loh CP selama 2 tahun. Merdekanya di mana? Mau kita ajarin yang mana dulu terserah kita. Mau kita ajarin CP itu yang 2 tahun itu kita ajarkan di tahun pertama habis, di tahun kedua tidak ada PAI misalnya, bisa. Misalnya matematika tak kasih di tahun pertama semua, tahun kedua bahasa Inggris semua, biar fokus. Boleh? Boleh. Itu merdekanya CP. Kemudian CP itu dia masih universal, masih umum. Contohnya ya, karena pelatihan saya PAI, saya banyak contoh PAI ya. PAI itu di CP kelas 1 ada yang berbunyi anak menghafal surah pendek. Hanya itu CP-nya. Suratnya apa? Kita merdeka menentukannya. Tidak ditentukan oleh pemerintah. Mau kita Al-Fatihah aja, mau kita An-Nas aja, mau sampai Al-Fatihah sampai Ad-Duha, boleh. Itu kita merdeka. Kenapa? Karena setiap sekolah itu mempunyai kapasitas yang tidak sama. Lingkungan pondok misalnya sama lingkungan abangan pasti beda. Pasti beda. Anak pondok lulus TK juz 30 sudah hafal, ya kan? Masa mau kita ajari Al-Fatihah? Enggak. Gitu. Jadi itulah kurikulum merdeka, kita merdeka mengajari anak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga masing-masing. Itu filosofinya ya. Oke. Nah, ini sejak tahun 2020, bayangkan. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian tahun 2021. Saya mulai bergelut membuat buku ini di Puskur Book itu mulai tahun 2020. Masih online. Hampir tiap malam itu Zoom sama kementerian. Akhirnya buku kelas 1 berhasil saya susun sama Mas Joko Santoso, itu teman saya yang di Jogja. Itu kita menyusun buku untuk kurikulum merdeka yang diberlakukan tahun 2022. Saya menyusunnya mulai tahun 2020. Jadi tahun 2020 itu kita sudah dikasihkan CP, namanya draft CP. Jadi masih ada draft CP, kita dikasih, kita pikirkan, kita diskusikan sama kelas 2. Ini loh CP kita berempat, sama teman Surabaya, sama teman Makassar. Ada CP untuk 2 tahun, kita harus bagi mana sih yang kelas 1, kelas 2,
mana sih yang semester 1 kita bagi sama berempat itu materi-materinya, kemudian kita susun draft outline-nya gitu. Jadi buku ini kira-kira ada 10 orang yang terlibat di sana, mulai dari penulisnya 2, penelaah kontennya, penelaah psikologinya, kemudian layouternya, kemudian desain grafisnya. Banyak orang yang terlibat dalam satu buku ini gitu. Nah, ini insya Allah sudah beredar di kelas-kelas ya, sudah dipakai oleh anak-anak. Ini dipakai oleh siswa seluruh Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Ini jangan bayangkan, Pak, kalau bukunya dipakai se-Indonesia Raya berapa royaltinya ya. Jangan dibayangkan, karena ini adalah miliknya negara. Jadi Pak Zabu tidak punya royalti di sini. Jadi kalau panjenengan semua beli buku di Pak Bekti, saya tidak dapat. Saya tidak dapat ini karena royaltinya ini sudah dibeli sama kementerian. Jadi sudah dibeli. Jadi Pak Zabu hotelnya dikasih, kemudian transportnya sudah dikasih. Ketika jadi langsung dibeli. Hak ciptanya sudah dibeli sama copyrightnya sudah dibeli sama kementerian. Jadi ini buku ini sudah milik masyarakat. Apapun isi buku ini adalah milik masyarakat. Masyarakat berhak mengusulkan revisi-revisi. Jadi kalau Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ada buku-buku yang sekiranya kontennya itu melanggar SARA, terutama ini yang paling penting SARA, itu segera dilaporkan dan nanti ada revisi. Kalau Pak Zakun dikasih info sama teman-teman, Pak, ini bahaya ini, langsung harus direvisi. Saya berterima kasih. Kenapa? Pasti nanti kan dipanggil lagi ya untuk revisi buku. Pasti itu. Jadi berdoa semoga ada revisi. Amin. Tapi ini sudah ada revisi pasti. Kenapa? Buku ini bayangkan, saya susun berdasarkan draft tahun 2020, draft CP. Kemudian ada CP sekitar awal tahun 2021 ada CP. Sudah tidak sama dengan buku ini. Buku ini 2021 diterbitkan. Kemudian bulan Februari 2022 itu ada lagi CP terbaru, CP 008. Saras. Ya, Saras. CP 008 sudah tidak sama dengan buku ini. Kemudian akhir Juni kemarin ada CP terbaru lagi, CP 033. Jadi CP-nya sudah berubah 3 kali. Bukunya masih buku yang lama. Padahal tahun 2021 termasuk buku yang lama. Nanti insya Allah akan ada revisi sampai dulu. Tapi kemarin yang kelas 1 tidak ada materi yang sangat signifikan perubahannya. Cuman yang kelas 4 itu ada materi yang dirubah menjadi kelas 6. Tapi di situ masih ada kelas 4. Kalau ada perubahan, maka yang diikuti bukan buku, yang diikuti adalah CP. Karena CP itu ada payung hukumnya. Sedangkan buku dia mengikuti CP. Kebetulan aja ini buku lama. Itu ya yang kelas 4. Ini gambaran tentang kurikulum kita. Sebenarnya sudah lama kan menggodoknya ini sampai dulu belum ada namanya. Dulu ada namanya kurikulum penggerak, ya, kurikulum penggerak, kurikulum prototip, terus akhirnya kurikulum Merdeka. Oke. Nah, ini landasan hukum di kurikulum Merdeka ya. Ada Permendikbud Ristek, sekarang ada teknologi nomor 5 tahun 2022, baru nomor 7 tahun 2022, tentang SKL sama standar isi. Standar SKL sama standar isi itu tidak jauh berbeda dengan K13. Kenapa? Karena tahun ini, tahun 2022 kita semua pakai nomor 7 tahun 2002, meskipun yang K13. Jadi standar isinya tidak ada perubahan, hampir sama. Ada penambahan sedikit untuk kurikulum Merdeka. Karena apa? Karena CP-nya tidak masuk Permendikbud.
nanti CP-nya ada sendiri. Ini Permendikbud lagi nomor 16 tahun 2022, ini tentang standar prosesnya. Jadi ada SKL, ada isi, ada proses, dan yang nomor 21 ini tentang penilaian. Jadi penilaiannya nanti kita juga ada perubahan, tentunya dari K13 ke Merdeka. Nah, CP-nya di mana? CP tidak di permen, tapi di keputusan, bukan peraturan, tapi keputusan. Keputusan itu ada 3. 262 itu tentang pedoman. Pedoman itu berisi tentang strukturnya ya, tentang asesmen, kemudian struktur asesmen sampai ke beban kerja. Jadi nanti kalau bingung tentang sertifikasi yang 24 jam, itu di Kemendikbudristek nomor 262 itu sudah dijelaskan di sana. Yang jelas adanya kurikulum merdeka itu tidak serta-merta mengurangi jam jam sertifikasi. Jadi jangan khawatir, karena kita lebih fleksibel nanti malam, lebih fleksibel untuk beban guru ini. Kemudian yang nomor 33 ini yang saya sebutkan tadi, inilah rule-nya. Intinya dari isi kurikulum merdeka itu CP ini. Jadi CP itu dimuat dalam keputusan Kepala BSKP. Jadi Kepala BSKP itu memuat tentang CP. Kemudian ada lagi dimensi elemen profil pelajar Pancasila itu diatur terpisah, karena kurikulum merdeka itu ada 2 kamar yang beda pintu, ya kan? Ada 2 kamar yang beda pintu, tapi dalam satu rumah ya. Yang kamar satu itu intra, itu merdeka itu. Jadi merdeka itu ada intra, ada project. Ada projectnya itu profil pelajar Pancasila. Itu diatur lagi di 009. Yang CP itu untuk intra 033. Jadi tidak ada hubungan materi antara CP sama project, gitu ya, tidak ada hubungan materi. Tuh. Tapi kalau kebetulan pas sesuai dengan materi yang di intra, nggak apa. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi kalau kebetulan nggak apa. Oke. Di samping ada Permendikbudristek, ada keputusan menteri, ada keputusan Kepala BSKP, ada yang dari Pusmenjar itu menerbitkan panduan. Ada 2 panduan. Yang pertama ini tahun 2022 juga baru, panduan pembelajaran dan asesmen. Di sana memuat tentang ATP, silabusnya kayak gitu ya. Silabusnya, RPP-nya, modulnya seperti apa, kemudian rapotnya seperti apa, itu diatur di panduan. Kan tidak mungkin di permen ya, tapi di panduan. Panduan ini yang kita pegang nanti untuk menyusun rapot kita, menyusun modul kita. Kemudian ada lagi khusus panduan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi P5 itu ada khusus panduan tersendiri yang mengatur itu. Jadi kalau kita belajar 2 buku ya kan, tadi kan 2 kamar ya, karena memang pada dasarnya ini sesuatu yang berbeda antara intra sama project gitu ya. Jadi nanti akan dipelajari 2 buku itu. Itu kita sudah paham nanti kalau kita menguasai 2 buku ini, kita paham sampai kita pelaporan kepada wali murid itu kita sudah nyampe sana. Nah, untuk tahun ini kita dikasih 3 pilihan ya di Dapodik ya. Pilihan mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Bedanya apa Pak? Bedanya mandiri belajar itu masih pakai K13, tapi semangatnya pakai merdeka. Semua yang K13 itu diarahkan menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian yang pilihan kedua itu mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka 14 ya.
menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan mana? Termasuk bukunya Pak Zakun itu disediakan pemerintah untuk pilihan mandiri berubah. Modulnya ada Pak? Ada di aplikasi apa namanya? Yang kemarin yang tadi di platform Merdeka Belajar, PMP ya, PMB, platform Merdeka Belajar. Ya, pokoknya di platform lah, di aplikasi. Itu ada contoh-contoh. Pak, contoh-contohnya banyak dan tidak sama. Itulah dinamakan merdeka. Guru tidak dituntut membuat administrasi yang sama persis dengan formatnya pemerintah, karena pemerintah tidak membuat format. Pemerintah hanya menyediakan contoh. Contohnya aja sudah berbeda-beda. Kalau ada pengawas atau apa ya, ini kok formatnya kok beda dengan sekolah lain, berarti belum menguasai filosofi merdeka. Jadi administrasi itu kita bisa ambil langsung dari contoh, ya kan? Bisa ngambil contoh yang manapun, langsung kita rubah nama kita. Bisa mengadopsi dari orang lain untuk kita, bisa. Itulah karena pilihan kita adalah mandiri berubah. Semuanya kita bisa lakukan. Niru, nyontoh boleh, plagiat boleh, tapi yang nggak boleh itu tidak paham. Itu yang nggak boleh. Mau nyontoh boleh, tapi harus paham. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ya. Oke. Kemudian mandiri berbagi. Nah, ini yang nggak sama dengan platform Merdeka. Karena apa? Karena ATP-nya jelas berbeda. Ya. Kalau Pak saya mandiri berbagi, tapi bukunya masih pakai bukunya Pak Zakun. Enggak bisa dikatakan. Bisa sih pakai bukunya Pak Zakun, tapi dia harus tahu. Tidak harus sama, misalnya jamnya tidak sama, ya kan? Terus kemudian bab satunya tidak sama, gitu. Itu bisa dikatakan mandiri berbagi. Saya tetap bukunya Pak Zakun, tapi yang ini Pak, yang ini saya pakai, yang ini tidak saya pakai. Di bukunya Pak Zakun Al-Fatihah, saya sudah Al-Baqarah misalnya. Itu bisa dikatakan mandiri berbagi. Tapi ATP-nya dia harus susun sendiri, ya. Tema-temanya, materi-materinya harus dia susun sendiri. Dasarnya apa? Dasarnya adalah potensi yang ada di sekolah, baik gurunya maupun siswanya gitu, yang memungkinkan kita untuk berbagi. Paling aman adalah pilihan kedua, iso nyuntuh, iso kopas. Cocok. Oke. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini di Permendikbudnya ada dua tadi ya, di lampiran Kemendikbudristek 262 tadi. Beberapa pembelajaran itu ada dua, intra dan profil. Sudah ya, bayangan kita ada intra dan profil. Prakteknya gimana nanti kita bahas. Kita tidak praktek ya hari ini, saya hanya pameri aja. Kalau praktek itu 2 hari dan tepatnya di hotel nginep ya. Kalau 2 jam di sini dengan suguhan kacang dan pisang, nggak bisa praktek ya, nggak bisa praktek. Saya pameri aja ya. Nah, yang penting tahu ya, yang penting tahu dulu. Oke. Yo. Kemudian di halaman 3 disebutkan struktur kurikulum pada pendidikan dasar itu dibagi menjadi 3. Fase A, B, C. Jadi CP untuk SD pada satu mata pelajaran itu ada berapa CP? 3. PAI ada 3 CP untuk SD, matematika ada 3 CP untuk SD gitu. IPAS ada berapa CP untuk SD? Ada 3. Tetap ada CP-nya, cuman tidak diajarkan. Untuk apa? Untuk persiapan anak di fase selanjutnya. Ini contoh alokasi waktunya, kurang lebih seperti itu. Pendidikan agama Islam ada 3, kemudian proyeknya 36, setahun 36. PKN Pancasila ya, Pancasila itu ada 4, proyeknya 72.
bahasa Indonesia ada 6, proyeknya 72, matematika, PJOK, seni budaya. Pak, seni budaya itu apakah harus diajarkan 4 seni? Semuanya? Enggak, pilih yang paling mungkin dilakukan di lembaga. Pak, di saya itu musik yang paling musik aja kita lakukan ya. Itu ya, pilih salah satu. Jangan semuanya anak disuruh 4 kasihan nanti ya. Ya. Kemudian ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu dimungkinkan masuk ke kurikulum di SD. Tapi ini tidak dipaksakan sama pemerintah. Karena pemerintah tahu diri, pemerintah belum memberikan fasilitas yang mumpuni untuk bahasa Inggris. Tapi keyakinan saya nanti bahasa Inggris akan diwajibkan di SD setelah ada kebijakan pemerintah yang backup segala kebutuhan bahasa Inggris di SD. Termasuk gurunya. Gurunya lengkap gitu ya. Ada formasi berapa puluh ribu guru bahasa Inggris untuk SD, nanti bisa diwajibkan. Tapi dengan dasar ini pemerintah daerah sudah sah jika dia mengalokasikan anggaran untuk guru bahasa Inggris di jenjang SD, karena ini kewenangannya pemerintah daerah. Nah, untuk sekarang mungkin belum terpikir ya, karena masih banyak guru kelas yang masih kosong. Muatan lokal kita 72 jam per tahun, itu biasanya kalau sini bahasa daerah, bahasa Jawa. Oke. Nah, itu kelas 1 aja. Ini lebih lengkapnya kemarin sudah saya rekap. Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 sama kelas 6 berbeda. Kelas 6 lebih sedikit karena dia ada ujian-ujian ya, harus langkah selanjutnya. Itu struktur kurikulum kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Proyeknya itu di kolom yang berbeda. Kenapa? Karena dia beda kamar. Tapi di kolom PAI ada satu proyek. Kenapa? Karena semua guru harus terlibat dalam pelaksanaan proyek. Ya. Oke. Ini keputusan tentang 008 ya. Ini 003 perubahan atas 008. Itu tentang CP. Ya. Nah, ini contoh CP kita. CP itu kayak skripsi gitu ya. Nah, kalau KD di K13 kan ada poin-poinnya. 3.1, kemudian 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Berarti ada sekitar 80 CP agama kelas 1. Karena kan ada sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan kan. Begitu ributnya tidak merdekanya kita ya. Nah, ini dia berupa satu paragraf utuh. Fase A umumnya kelas 1 dan kelas 2. Pada akhir fase A, pada elemen Al-Quran, ada elemen ya. Kalau di agama itu ada Al-Quran, hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada sejarah. Nanti di PKN juga ada elemen-elemennya, elemen Pancasila, elemen kerukunan, macam-macam ya, saya tidak apa. Tapi ada elemen-elemen itu. Nah, pada elemen akal peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya. Berarti harus diajarkan di mana, di kelas 1 atau di kelas 2? Boleh di kelas 2, tapi masuk akal enggak ketika kelas 1 sudah Al-Fatihah, masa kelas 2 baru huruf hijaiyah gitu ya. Nah, ini kan penyusun buku yang kerjain kalau semua mandiri berubah ya. Jadi ikut buku aja. Itu selama 2 tahun. Nah, ini Guru Jeb dan mau baca surat-surat pendek dengan baik. Tidak disebutkan surat pendek itu apa, surat apa, tidak disebutkan. Kalau di buku ya Al-Fatihah ya, karena buku kan standar minimal karena dipakai oleh orang-orang seluruh Indonesia. Jadi ambilnya buku itu standar minimal. Pak, misalnya saya mau nambah lebih dari buku boleh? Boleh. Namanya juga kurikulum merdeka. Ya.
Oke, ini fase-fasenya, elemen-elemennya. Fase A di elemen Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, SPI. Nah, sekarang kita ke panduan pembelajaran dan asesmen. Bekal kita apa? Bekal kita adalah CP untuk sampai ke pembelajaran selama 2 tahun itu ya. Oke, maka seyogyanya setiap guru akan mengalami ini, mengalami 4 tahapan ini. Apa tahapannya? Bapak Ibu guru harus memahami CP selama 2 tahun. Selama 2 tahun Bapak Ibu harus paham CP-nya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi CP-CP yang banyak tadi itu Bapak Ibu rumuskan. Dari sini ada berapa tujuan pembelajaran? Selama 2 tahun itu ada berapa tujuan pembelajaran, ya kan? Dirumuskan. Setelah dirumuskan sudah dapat misalnya ada 20 tujuan pembelajaran dalam 1 tahun, dalam 2 tahun kan? Di CPA ada 20 tujuan pembelajaran. Maka Bapak Ibu guru harus berdiskusi dengan kelas 2. Untuk apa? Untuk menentukan harta gono gini. Iki loh, sing bagianmu sing ndi, bagianku sing endi ya. Itu apa? Pembagian tujuan pembelajaran. Akhirnya tujuan-tujuan pembelajaran itu disusunlah menjadi ATP. Jadi antara TP dan ATP itu suatu yang sama. TP itu yang masih gelondongan langsung dari CP. ATP itu sudah terurutkan mulai dari pertama berarti kelas 1 semester 1, kelas 1 semester 2, kelas 2 semester 1, kelas 2 semester 2 itu sudah terurutkan, sudah ada alurnya ya, sampai akhir fase itu dinamakan ATP. Jadi kalau TP itu adalah tujuan pembelajaran, ATP itu tujuan pembelajaran yang sudah terurutkan. Nah, itu ATP. Jadi kalau mau tahu TP ya ATP itu gitu ya. Oke. Jadi antara TP dan ATP itu yang masuk ke dokumen kita itu adalah ATP yang sudah terurutkan. Sehingga urut ya rasa di dono ngapain juga wong yo padha kan antara TP sama ATP. Cuman bedanya ijek morat-marit karo wis urut gitu. Ya, namanya TP sama ATP. Yang namanya alur itu sudah ada alurnya gitu. Isinya ya sama gitu. Cuman bedanya morat-marit karo urut. Lah sing morat-marit iki rasa didono iki jiran ya, jirannya kita. Kemudian merancang pembelajaran. Kalau kemarin itu kita buat RPP. Ada 3 komponen yang RPP permen nomor 14. Ada apa? Tujuan, ada langkah-langkah, ada penilaian. Nah, di kurikulum Merdeka ini lebih banyak lagi kembali ke yang lama. Tapi boleh mengadopsi. Itu enaknya pemerintah menyediakan untuk bisa diadopsi. Nah itu loh, TP-TP tadi itu ada nomornya 1, 2 sampai N sampai terakhir. Itu ilustrasi saja. Untuk memudahkan kita misalnya nomor 1, 1.1 boleh, 1.2, terus 2.1, 2.2 gitu. Itu untuk memudahkan. Kalau 2.1 berarti bagiannya kelas 2 di semester 1 ya. Oke. Nah, pendidik dapat menggunakan contoh ATP yang telah tersedia. Loh, iki lho, boleh menggunakan contoh. Berarti contoh itu ganti jeneng boleh sah di halaman 22 ya. Sesuai dengan kebutuhan atau memodifikasi. Mbok pelah koyo oleh gitu. Mbok modifikasi ya oleh Pak, tak tambahi Al-Fatihah, tak tambahi Al-Ikhlas, itu namanya memodifikasi. Boleh ya kan? Atau memodifikasi belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sah ya.
Jadi karakter dan kesiapan. Selain itu, pendidik dapat menyusun alur tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kesiapan. Jadi oleh nyontel, oleh modifikasi, oleh nyusun diri ya. Merdeka kok. Iya, penak. Gak ngarep disalahno. Nah, sampai disalahno kita lihat nyalahno ini kenapa. Kalau cuman format itu orang lama ya. Kalau komponen ya kita harus ngikut. Nah, ini belum ada nama gurunya, itu komponen identitas ya. Oke. Komponen alur tujuan. Tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada format satupun yang direkomendasikan oleh pemerintah. Ya kan kalau dulu kan bingungnya 8 kolom, 7 kolom, 3 kolom. Nah, sekarang ini pemerintah mengentengkan. Yang penting gawe. Ya, penting ada. Oke. Nah, ini komponennya. Ini komponen RPP yang lama, ya kan? Nah, 3 komponen minimum modul ajar. Ini minimumnya. Ada tujuan pembelajaran harus ada. Kemudian ada langkah-langkah, ada asesmennya, ada rencana asesmennya, kemudian ada medianya. Nah, yang penting ada itu beres. Itu minimal. Nah, versi lengkapnya ini ada identitas penulis. Ya, ada identitas umum, ada kompetensi inti, ada lampirannya. Glosarium, daftar pustaka, bahan bacaan itu ditaruh. Tapi kalau tidak ada ini tidak bisa disalahkan. Misalnya tidak ada daftar pustaka, tidak bisa disalahkan selama yang komponen minimum itu ada. Ya. Kalau yang ini sebaiknya mencantumkan itu yang lebih lengkap. Oke, itu modul. Sudah paham ya tentang modul ya? Ada bayangan modul? Mau contoh sebuah modul? Ya, contoh ya. Contoh sebuah modul. Ya, karena Pak Zakum itu sudah